Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas tentang aturan PPN barang hasil pertanian tertentu terbaru. Setiap tanggal 24 September, Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan, melainkan pengingat akan perjuangan para petani dan peran krusial mereka sebagai pilar utama ketahanan pangan bangsa. Momen ini tentunya sangat tepat untuk memenuhi kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan petani. Salah satunya adalah aturan tentang pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada barang hasil pertanian tertentu. Pengenaan pajak atas hasil pertanian sejatinya bukan hal baru. Sejak 2013, beberapa komoditas hasil pertanian sudah dikenakan PPN. Barang hasil pertanian diperlakukan sebagai barang kena pajak ketika diserahkan oleh sekelompok petani kepada pembeli dengan peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, petani kecil dengan omset di bawah 4,8 miliar tidak dikenakan PPN. Aturan dalam PMK nomor 64 tahun 2022. Melalui PMK 64 PMK 03 2022, pemerintah menyesuaikan tarif PPN dan jenis barang hasil pertanian tertentu berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sejak 1 April 2022, pengusaha kena pajak yang menjual BHPT wajib pemungut PPN dengan besaran tertentu yakni 1,1% final dari harga jual. Tarif 1,1% ini dihitung dari, contohnya 10% dikali tarif PPN umum 11% sama dengan 1,1% final dari harga jual. Misalnya seorang tengkulak minyak sawit yang berstatus PKP menjual minyak sawit mentah senilai 100 juta pada Februari 2023, ia wajib memungut PPN sebesar 1.100.000, yaitu 1,1% dari 100 juta, dan menyetorkannya ke kas negara. Revisi terbaru melalui PMK nomor 11 tahun 2025. Sejak 1 Januari 2025, tarif umum PPN sempat naik dari 11% menjadi 12%. Jika mengikuti formula lama, tarif PPN BHPT seharusnya naik menjadi 1,2%. Namun, melalui PMK 11 2025, pemerintah merevisi formula perhitungan agar tarif tetap 1,1% final dari harga jual. Aturan ini berlaku retroaktif, sehingga untuk penyerahan BHPT yang terjadi sejak 1 Januari 2025 hingga sebelum 4 Februari 2025, tarif yang digunakan tetap 1,1%. Komoditas pertanian yang kena dan bebas PPN. Yang pertama, hasil pertanian yang bebas PPN. Berdasarkan pasal 16B Undang-Undang PPN, beras termasuk barang kebutuhan pokok sehingga mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Hal ini berbeda dengan produk turunannya seperti sekam, dedak, atau jerami yang termasuk objek PPN. Selain itu, buah-buahan seperti jeruk, mangga, pisang, pepaya, rambutan, dan lain-lain dan sayuran juga dibebaskan dari PPN untuk mendukung kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga pangan. Yang kedua, hasil pertanian yang dikenakan PPN besaran tertentu. Barang hasil pertanian tertentu yang dikenakan PPN 1,1% dibagi dalam 4 kelompok besar, yaitu kelompok perkebunan atau 24 komoditas, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, teh, tebu, tembakau, lada, pala, cengkeh, jambu mete, kapas, vanili, nilam, kayu manis, dan lainnya. Lalu kelompok tanaman pangan atau 4 komoditas, padi seperti sekam, dedak, jerami, dan lain-lain, jagung, kacang-kacangan, kayak kacang tanah, kacang hijau, serta umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, garut, gembili, dan lain-lain. Lalu kelompok tanaman hias dan obat, 3 komoditas, tanaman hias, tanaman potong, dan tanaman obat. Dan kelompok hasil hutan, 10 komoditas, kayu, bambu rotan, gaharu, agatis, kemiri, tengkawang, dan lainnya. Kewajiban PKP dalam memungut PPN. PKP yang menjual hasil pertanian wajib memungut PPN sesuai tarif 1,1%, membuat faktur pajak, menyampaikan pemberitahuan kepada KTP setempat.
Namun bagi PKP yang sebelumnya sudah menggunakan dasar pengenaan pajak nilai lain sebagaimana diatur dalam PMK 89/2020, tidak perlu menyampaikan pemberitahuan ulang. Menariknya, PKP juga bisa memilih beralih ke tarif umum PPN 11% sesuai pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 2. Namun jika sudah beralih, maka tidak bisa lagi menggunakan tarif besaran tertentu. Itu tadi informasi seputar aturan PPN barang hasil pertanian tertentu terbaru. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP!